Oke, ketemu lagi di sesi yang kedua. Kita masih mau bahas tentang empowering her, independent and fabulous ya. Jadi tadi si Mario udah sempat mengungkapkan alasannya kenapa ya bahwa lebih baik seorang wanita itu berkarir saja ya. Selain tadi bisa di atas, bisa di bawah, sama sih sama kayak video ya, Cie. Yang video tadi juga waktu gua tanya mostly semua bilang karena saya udah terbiasa berkarir, jadi after marriage saya pengen karir juga ya. Ada yang dia bilang saya ada panggilan juga nih di dalam profesi. Mungkin yang tadi Cimaria bilang udah sempat kuliah, udah punya dream sendiri, itu saya pengen mencapai apa atau saya pengen berkontribusi apa mungkin buat negara kali ya atau buat suatu perusahaan yang kayaknya saya dapat sebuah pengakuan bahwa memang saya kompeten di bidang itu dan pengen memberikan arti lah ya dari apa yang udah dipelajari dari masa-masa kuliah. Dan tadi juga ada yang sempat bilang bahwa mungkin ada kadang kala di atas ya secara keuangan perekonomian, kadang di bawah, kita bisa bantu backup. Selain itu Ci, kalau menurut Cici ada alasan apa lagi sih Ci? Alasan kedua ya, kita kan cewek, walaupun kita udah married dengan pasangan kita yang sangat mapan, yang kaya banget, gue yakin perlakuan mereka terhadap sisi orang tua pihak cewek ya, itu pasti tetap akan berbeda. Oh, kalau punya latar belakang karir atau ada bisnis gitu ya? Ya walaupun kita married dengan pasangan yang kaya misalkan, secara keuangan mungkin dia mau membiayai orang tua dan pihak cewek pun dari mana pihak orang tua pun harusnya nggak masalah. Tapi kan kebanyakan pasti berbeda. Gue yakin terhadap orang tua cowok itu sendiri, pihak dari cewek, cowok gitu. Jadi pada saat kita jalan-jalan, memang pada saat kita udah berhasil, kita juga membawa pihak dari mamaku, orang tuaku, dan pihak orang tuanya suami juga jalan-jalan bareng kita. Cuma pasti ada biasanya yang aku sering dengar ya, curhat-curhat dari teman, gak semua suami itu mau mengeluarkan duit buat jalan-jalan dan buat pihak cewek, orang tua cewek. Benar ya? Karena kan masing-masing suami kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi ini alasan kedua ini kalau bicara kita lagi trip ya. Misalnya saya mau ngajak jalan mama papa kita sebagai seorang istri dibanding si suami yang mungkin ngajak trip ke keluarganya dia. Ini kalau lagi bareng-bareng atau misalnya pas kita bawa keluarganya wanita ya untuk bawa jalan-jalan. Ini belum. Ya ini pas kalau dari itu lagi keluar kita curhat deh. Lanjutkan sih. Waktu itu kalau sama dari Kodar itu kita nggak ada masalah. Dibiayain sama Kodar. Waktu itu kita memang bawa trip tempat yang ada osepak itu ya, waktu itu kita bawa ke Bukong. Jadi dari pihak dari orang tuaku juga orang tuanya sih. Puji Tuhannya Kodaryanto tipikalnya yang kayak gitu. Nggak tahu ya, karakter suami itu kan berbeda-beda. Yang aku bilang bahwa kenapa kita harus punya income sendiri, satu untuk nyenangin orang tua. Ya, nyenangin orang tua, betul. Oh, udah datang lagi Kodaryanto. Terus habis itu biasanya ada pada saat orang tua sakit itu butuh duit besar. Kita nggak mungkin tinggal diam kan? Betul. Tapi kalau kita mau minta uang gede ke suami, lo agak sulit kan loh. Iya betul. Kalau punya income sendiri, aku akan do the best. Gue pengobatan orang tua kita seperti itu. Wah, ini keluar dari pengalaman pribadi juga ya Cia. Cuman waktu itu memang in case pas kejadian papa sih belum married ya. Kalau ini terjadi pas married dan mungkin banyak notabene senior angkatan mami papi kita mungkin nggak berkesempatan bisa punya polis, udah ditolak asuransi dan segala macam ya. Jadi alasan ketiga ternyata ketika mungkin yang satu tadi buat kesannya kayak buat happy ya Cie, buat apresiasi diri satu, udah gitu buat apresiasi kasih ke suami dan ke anak-anak. Misalnya saya mau anak saya pengen beliin baju, nentuin sekolah, mungkin kayaknya gue bisa tuh karena gue ada partisipasi juga untuk sekolahin anak. Yang kedua tadi mau trip, mau jalan-jalan, mau kemana, ya jadinya nggak perlu ngerepotin atau minta sama suami gitu ya. Yang ketiga ternyata dari sisi kalau terjadi sakit deh Cia, nggak perlu membebani karena kita juga mau kasih yang the best buat mama papa kita sendiri. Jadi pasti berbeda lah ya. Papa mama udah besarin kita, pasti kita mau dong kasih yang the best juga ke mereka gitu loh.
Ya betul. Apalagi kalau fakta dan kenyataannya zaman sekarang ya. Coba di sini yang hadir yang anaknya cuma satu, boleh ngacung? Saya juga ngacung, iya. Anak satu itu kebayang berarti nanti someday cuman mereka doang. Ini kalau bicara tadi Cimaria bilang saya 3 bersaudara. Berarti kalau papa atau mama sakit, kayaknya patungannya ini Masih bertiga ya. Lu kebayang kalau anak kita nanti. Iya ini kan kalau ngomong di atas kertasnya patungan bertiga, itu kan belum tadi enggak juga. Kita nggak tahu kondisi keuangan berbeda-beda. Belum lagi kalau apa yang saya rasain ya. Misalnya saya seorang pria, adik saya seorang wanita. Berarti kan apakah saya harus bilang, ke adik ipar kan mungkin dia juga punya orang tuanya lagi. Balik lagi, tanggung jawab itu kita nggak bisa mengandalkan anggota keluarga kita ya. Kita lakukan tanggung jawabnya kita. Saya sayang ke papa mama saya, apa yang saya bisa lakuin ya. Nggak bisa kita berharap sama adik kakak kita juga. Tapi adik kakak juga mungkin sebaiknya sikapnya sama kita ya. Jadi pas ternyata begitu mau patungan, mau bayar kayak malah berebut. Indah banget ya. Keluarga seperti itu. Mau liburan sama saya aja bayar. Sama saya. Oh iya. Ya kalau kita Tuhan titipkan berkat banyak, kita bisa yang melakukan hal itu ya besar upah kita lah ya Ci ya. Dan kita juga ngerasa apa ya, bisa sempat diberikan kesempatan untuk membalas cinta kasih mama papa. Ya gitu. Udah jadi mau nangis juga nih saya nih. Ada keset nggak? Salah. Ada tisu nggak? Oke Ci, 3 alasan itu ya. Jadi yang bisa bikin, atau ada alasan lain lagi Ci? Masih ada sih pasti ya. Kita dengan kita berkarir atau berbisnis wanita, kita pasti akan memikirkan education pendidikan kan. Dimana kita pasti punya anak, kita akan kasih yang the best buat mereka. Dan kita tahu bahwa pendidikan itu tidak murah untuk saat ini. Tiap tahun pasti naik terus. Makanya itu dengan kita kalau hanya ngandelin dari income suami yang mungkin udah habis untuk biaya hidup, sekolah, apakah masih bisa ke saving seberapa besar buat untuk pendidikan ke depannya lagi? Mau kasih yang biasa apa yang the best? Pilihannya itu kan mau negeri atau swasta atau mau ke luar negeri, pilihan kan cuma 3. Jadi kita balik lagi ke pribadi masing-masing. Mau seperti apa kehidupan anakmu nantinya? Apakah anak kita mau menjalani hidup seperti yang saat ini kita jalani, atau kita mau dia yang berkembang dengan luar biasa dengan memberikan pendidikan terbaik buat dia? Gue sering ngomong ke anakku, papi mami memang punya uang, papi mami cuma bisa ranking lu adalah sekolah yang the best buat lu. Lu mau sekolah apa kita akan kasih. Itu adalah modal kamu untuk kamu ke depannya. Jadi gue dari sekarang pun gue sering ngomong ke dia. Jadi education itu adalah paling penting. Kita kasih lu modal lu adalah itu. Wah keren, kalau papi maminya udah kayak Kodarianto Cimaria bisa ngomong gitu ya. Tapi seringkali di luar sana Ci, faktanya ada yang selalu bilang, ayo nak cita-citamu setinggi langit ya. Ketika anak-anak cita-citanya udah setinggi langit, orang tuanya nggak bisa nyumponin bahasa Sundanya, nggak bisa memberikan supaya, aduh Pama saya pengen kesini. Itu jadi PR kita ya. Kalau kita ngomong seriesnya kita Dolce Vita ini ya, yang pertama udah generasi sandwich generation. Gimana kita bisa memutus rantai sandwich generation? Kalau saya sekarang kepepet atas bawah ya, maksudnya mama papa maksudnya kita ikutan membiayai ke atas dan juga harus ke bawah, itu kan jadi sebuah PR. Apakah nanti someday ketika kita pensiun, kita membuat anak kita menjadi sandwich generation atau enggak? Itu kan PR kita yang pertama, Dolce Vita pertama. Jadi kita mempersiapkan hari pensiun kita. Karena tadi Cimaria sampein, saya kayaknya jadi relate banget sama sesi pertama kita ya. Nah sesi pertama kita waktu itu bahas tentang sandwich generation, bahwa ketika kamu, kayaknya saya cukup nih semuanya. Pertanyaan selanjutnya, kamu udah siapin buat hari yang jauh. Tadi pendidikan anak, terus belum hari tua, masa pensiun ya Ci ya. Apakah mungkin second income alias istri berperan dalam karir bisa membantu persiapan hari jangka panjang? Mungkin suami kayaknya ditodong uangnya habis terus buat hari masa kini dan liburan ya. Dari istri bisa bantu saving ya, sehingga di hari tua pensiun bisa punya aset ya, bisa banyak aset atau bisa buat menghidupi lah, sehingga nanti anak kita tidak sandwich generation, jadi bisa memutus sandwich generation. Sesi 2-nya Dolce Vita kita malah sempat bahas pewaris versus perintis ya. Pewaris versus perintis, sekarang kita sering bersembunyi di balik saya nggak mau warisi apa-apa ya. Ternyata ya
dari Dolce Vita 1, 2, 3 semuanya rata-rata merintis ya Ci ya. Dan Cici dan dengan Kodarianto juga merintis lah ya. Kita juga merintis, kita memulai. Di Jakarta kita hanya lulusan kuliah di Jakarta, habis itu ya kita merintis sampai kita punya income, punya kondisi keuangan yang mapan sampai saat ini gitu loh. Tapi anak aku ke depannya mereka adalah pewaris. Nah, makanya itu kita cukup memberikan dia beberapa kata-kata bahwa pertama adalah dia tidak perlu kerja apa-apa dulu, tapi fokusnya adalah sekolah dan main. Udah, itu dulu, dua. Tapi ke depannya itu menjadi modal dia ke depan untuk perkembangan bisnis dan apa yang bisa dia kerjakan ke depan. Kita sering ngomong. Itu yang karena anak-anak aku sering ngomong ke si Brian, kalau kalah menang itu adalah biasa. Jangan karena merasa dari kecil mungkin sekarang anak pertama ya, pasti kan desain terus ya. Ya udah kita ngalah. Tapi pada saat satu momen kita nggak boleh mengalah terus sama anak. Jadi dia harus tahu pada saat dia kalah gimana feelnya. Oh iya benar. Pernah punya pengalaman kalah tapi masih di internal keluarga sendiri lah ya buat proses belajar, bukan ngerasa kalah ketika di luar ya. Betul. Udah dapat pembelajaran dulu ketika masih di rumah ya. Iya, supaya dia bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Apalagi kan anaknya zamannya aku kan kena COVID ya. Oh iya. Dia tahu tidak bersosialisasi. Jadi itu dari internal kita dalamnya kita harus ngajarin. Supaya pada saat mulai balik ke lingkungan sekolah, mereka sudah bisa menghandle masalah-masalah seperti hal kecil seperti itu. Betul. Jadi ini tadi beberapa hal dan bahkan banyak hal yang bisa kita persiapkan ya, supaya jangan sampai terjadi lagi hal seperti kita. Kita tentunya pengen anak kita generasi selanjutnya jauh lebih baik ya. Iya, harus lebih secara mental lebih kuat. Dan ketika kita sudah membuat anak kita tidak sandwich generation, bahkan mewarisi ya, menjadi pewaris, tapi bikin dia juga nggak jadi anak gampangan tadi ya Ci ya. Jadi kita mau konsepnya adalah supaya pada saat dia menjadi seorang pewaris, dia tuh bisa mengembangkan apa yang kita udah tinggalkan buat dia, bukan menghabiskan, tapi bagaimana mengembangkan. Mengelola ya. Dan ini juga mungkin PR juga ya buat para istri yang selama ini mungkin masih jadi ibu rumah tangga dan nggak pernah tahu bagaimana mengelola. Nah ini kita lanjut nanti di sesi 3 ya Ci, kita tanya-tanya lanjut lagi. Kita cukupkan dulu untuk sesi 2. Thank you.